Kamu kan orangnya emang sombong dari dulu. Aduh, Bagas, kenapa? Kamu malu ngomong sama Bagas? Bagas, aku minta maaf Bagas sama kamu. Tolongin aku banyak tanggungan Bagas. Aku minta tolong sama kamu Bagas. Kalau misalkan aku nggak ada gaji ya gimana Bagas? Aku minta tolong sama kamu Bagas. Ngapain? Iya mas, kita lagi butuh-butuhnya pekerjaan dan Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul. Ini mana ya orang yang mau Agung kenalin ke aku? Katanya Agung punya 2 model cantik. Ya lumayan buat promosiin masalah pekerjaan aku nanti. Sini Sel. Aduh, Sel juga kasihan. Dia kan juga butuh sosok seorang ibu. Tapi ibunya gak benar, dia terpaksa deh menceraikan. Ding, sekarang aku duduk di depan aja ya. Biasanya kan juga ada orang yang sering jualan tahu keliling di sini. Aku juga pengen borong tahunya dia. Soalnya kan kasihan banget. Hei, Sel. Sini sama papi. Bentar lagi Sel beli tahu. Iya kan, bentar lagi ada orang jual tahu. Sana deh, Sel main dulu sana. Main di belakang. Sana main di belakang. Kasihan banget. Coba deh ntar aku beli semua tahunya dan aku mau buatin makanan juga buat Isel ya, walaupun aku udah gak punya istri. Hitung-hitung ya aku juga bisa bantuin dia dan juga bisa masakin buat Isel bentar lagi. Dan sebenarnya kan aku juga udah banyak model yang udah sering aku pakai buat promosiin masalah ya tentang pekerjaan aku. Misalkan kayak promosi tentang butik yang sekarang lagi berkembang banyak, berkembang pesat juga yang udah aku jalanin. Dan semuanya juga alhamdulillah juga berjalan lancar. Sekarang aku duduk di luar dulu ya. Sebelum aku ketemu sama model itu, aku nungguin si Agung aja dan juga nungguin tukang tahu keliling itu yang biasa jualan ke sini. Kasihan, aku soalnya nggak pernah beli. Jadi sekarang aku langsung borong aja deh. Mending sekarang aku duduk di depan aja. Bos ada. Udah deh, aku langsung ngomong aja. Bos, Kebetulan banget Gung, aku nungguin kamu dari tadi. Udah bawa aja sepatunya Gung. gak apa-apa bos. Gak apa-apa, mau duduk di dalam atau di sini Gung? Di sini aja bos, enak, lebih dingin bos. Jadi gimana? Kamu pasti mau ngomongin tentang model yang udah kamu omongin sama aku kemarin ya? Iya benar bos. Jadi kesini sekarang. Ya kalau jadi ntar lagi saya langsung hubungi bos, biar langsung kesini bos. Saya kesini cuma mau memastikan bos sama bos. Ya mau langsung kesini aja Gung. Aku kan juga gak kemana-mana sekarang. Biar cepet selesai juga. Dan aku juga cuman lagi nungguin tukang tahu Gung. Biasanya ada tukang tahu keliling kesini. Soalnya aku gak pernah beli. Sembari aku nunggu kamu sama model yang mau datang ke sini itu, ya aku sambil nungguin tukang tahu itu. Aku mau borong semua tahu-tahunya Gung. Mau borong bos? Iya, soalnya kasihan banget. Setelah tak pikir-pikir, kan kerjaan dia juga susah Gung, keliling-keliling, tahunya juga masih banyak. Jadi aku bantuin aja nanti. Oh, ya udah bos, emang tukang tahunya orang sini juga bos? Enggak bos? Bukan orang sini sih Gung, aku juga kurang paham dia orang mana. Tapi yang jelas dia tiap hari lewat sini Gung. Ya udah kalau gitu saya langsung ini bos, langsung jalan aja bos biar nggak kesiangan. Ya udah deh kalau begitu kamu langsung jalan aja. Cuman aku minta tolong ntar ya. Kalau misalkan Apa, bos? ada orang jualan tahu, ya kamu suruh ke sini aja.
Soalnya takut dia gak kesini hari ini, Gung. Jadi bilang aja dagangannya mau diborong. Oke, Bos. Tapi bawa motor warna apa, Bos? Dia gak bawa motor, Gung. Dia jalan kaki. Jadi pakai alat-alat tradisional itu. Oh, jalan kaki. Masih muda kok anaknya. Cuman aku kagum sama dia. Dia gengsi buat mencari rezeki. Padahal kan anak muda sekarang kamu tahu. Kalau kerjaan gak berdasi atau gak di ruangan AC, sekarang jarang ada yang mau buat cari uang, Gung. Tapi pemuda itu ya masih semangat buat kerja. Malah nanti aku menawarin kerjaan juga sama dia. Kasihan, Gung. Dia ya mungkin seusia aku lah. Ya deh, kalau begitu, mending sekarang kamu jalan. Siapa tahu nanti kamu ketemu sama tukang tahu itu dulu. Iya, udah, Bos. Langsung kesini ya, minta tolong ya. Kalau misalkan gak ketemu ya mungkin besok dia kesini, Gung. Oke, siap, Bos. Nanti kalau ketemu pasti saya suruh kesini, Bos. Ya udah, kalau begitu kamu langsung berangkat aja deh. Ya udah, Bos. Kalau gitu saya berangkat dulu ya, Bos. Oke, Gung. Hati-hati di jalan, Gung. Oke, Bos. Untung masih ada yang mau setia kerja sama aku. Ya, aku bisa andelin Agung lah buat ngurusin semua pekerjaan aku. Mending sekarang aku tunggu di sini aja deh. Sambil aku nungguin orang yang jual tahu itu. Siapa tahu dia datang beneran ke sini. Mending aku masuk dulu ya. Ya deh, pastinya kan dia manggil-manggil ntar kalau memang mau jualan ke sini. Aduh, Mbak Zizi kemana ya? Jam segini kok masih belum datang sih? Padahal kan aku udah bilang jangan sampai dia tuh telat. Karena kan kita masih mau ngurusin butik itu. Aduh. Coba deh aku hubungin dia lagi. Aduh, sorry banget ya, aku telat nih. Dari mana aja sih, Mbak? Padahal kan aku udah bilang kita tuh harus tepat waktu ke sana. Ya ampun, sorry banget tau nggak, tadi itu di jalan ada orang yang nabrak kucing, makanya aku tuh jadi panik, jadi telat deh. Aduh, ya udah deh, kita langsung jalan aja. Kita mau naik mobil atau motor nih? Gimana kalau kita naik motor aja, biar ya nggak macet di jalan, ya kan lebih cepet. Iya, karena ini udah jam berapa. Yaudah yuk. Pasti Tapi- macet di jalan. Tapi ngomong-ngomong, Mas David tahu nggak ya sama orang yang mau jadiin kita model sama bosnya itu? Ya, kayaknya tahu deh, Mbak. Soalnya kan Mas David kan udah dikirimin foto rumahnya tuh. Oh ya? Iya, ya aku lihat sih kayaknya rumahnya tuh besar banget dan mewah banget. Pasti orangnya kaya banget ya. Dan kalau misalnya udah rumahnya besar, orang kaya banget, kira-kira kita digaji berapa ya? Ya pasti kita digaji lebih tinggi lah. Ya kan orang aja butiknya itu juga lumayan terkenal sih. Beruntung banget ya kita ya kan, mau dijadikan model butik terkenal itu. Iyalah. Ya untung aja ada Mas David sih. Ya kalau misalnya nggak ada Mas David sih, duh kayaknya kita nggak bakalan sampai sini deh. Iya juga sih. Tapi ngomong-ngomong, ini kita berangkatnya nanti sama Mas David atau gimana? Ya aku nggak tahu sih Mbak. Ya yang jelas kita kan masih mau ke Mas David. Kita nggak tahu nanti kita mau naik mobil atau naik motor. Karena kan itu kan terserah Mas David. Yang penting juga kan sih. kita dapet cuan. Betul banget tuh. Udah ada planning belum? Kalau misalnya habis kerja ini, kita mau kemana nih? Mau traveling nggak? Udah lama loh kita nggak jalan bareng ya kan? Iya sih, tapi kayaknya aku nggak mau traveling deh. Kayaknya ya aku lebih ke perawatan aja deh. Ya udah deh kalau gitu. Gimana kalau kita langsung berangkat aja? Ya udah deh Mbak, aku nggak sabar banget Mbak dapetin duit itu ya karena kan aku masih ngurusin mobil ini. Aduh. Ini mobil belum diservis loh. Ya ampun, kamu nih punya cowok nggak dimanfaatin banget. Ya udah yuk. Ya udah Berangkat aja. Aduh, pas nih pegangan lo ya. Soalnya kamu kan nggak terbiasa naik motor. Udah yuk. Tahu. Ini orang-orang pada kemana ya? Biasanya jam segini masih ada belanja aja.
istirahat aja dulu deh. Ini sisanya masih banyak lagi. Padahal aku harus nyetor. Terus mau bayar kontrakan rumah. Di mana ya? Loh. Ya mas? Mas mau beli tahu? Jualan tahu ya? Iya. Gini mas, kalau mas mau beli tahu, mas beli 1 kilo, saya kasih 2 kilo deh. Bayar besoknya ada apa? Enggak, gini mas. Jadi saya tadi ada pesan dari bos. Jadi mas tar lagi langsung ke depan. Di depan kan ada rumah besar. Oh, juragan yang punya rumah besar di depan. Iya benar. Jadi katanya saya kalau ketemu sama tukang tahu disuruh ke sana mas. Jadi Mas, saya nggak enak sebenarnya ke sana mas. emang kenapa? Soalnya juragan itu sering bantuin. Pas kalau lagi banyak sering langsung diborong semua. Ya katanya sih tadi yang bilang ke saya mau diborong mas. Jadi bos kasihan katanya ke masnya. Soalnya kan jualan tahu pakai kayak gini mas. Sekarang kan sudah zamannya pakai motor. Jadi mas langsung ke sana aja ntar lagi. Gimana ya mas? Soalnya sudah sering juragan itu bantuin saya. Tapi ini dari tadi saya juga nggak habis jualan. Ya udah maka dari itu mas. Ini kan masih banyak ya jualan mas. Jadi mas langsung ke sana aja biar diborong. Saya nggak bisa nganterin soalnya mas. Saya ada urusan disuruh sama bos. Ya udah kalau gitu. Tapi mas bener kan ya? Saya ngapain bohong sih mas? Kalau saya bohong kan saya malu-maluin mas kalau ke sana ya nggak disuruh sama bos. Ya itu mas, saya soalnya takut dikira minta-minta gitu. Padahal saya kan usaha mas. Ya enggak, mending mas sekarang langsung aja deh biar kebetulan bos masih ada di luar kayaknya deh. Ya udah kalau gitu saya ke rumahnya juragan itu ya mas. Ya udah soalnya saya nggak bisa nganterin mas. Ya udah makasih mas. Iya. Saya keburu soalnya mas. Mas sekali lagi makasih ya mas. Ya. Alhamdulillah. Rezeki mah nggak kemana ya. Selagi kita mau usaha, kita bakal dapat kemudahan. Aku lanjut jualan ke rumah juragan itu. Kok nggak ada orang ya? Tahu. Biasanya bos juragan itu duduk di terasnya jam segini. Kenapa sekarang nggak ada? Tahu. Kok kayak ada orang. Jangan-jangan, nah itu yang jualan tahu lagi. Ya udah deh, mending aku langsung samperin aja. Benar ternyata yang jualan tahu. Mas, sini mas. Itu bos juragan. Ya pak. Silahkan duduk. Duh, pasti berat ya. Wah, berat bos. Saya kagum sama masnya. Jadi masih muda, tapi gak gengsi buat. Saya boleh duduk sini kan? Gak apa-apa. Mau masuk ke dalam? Biar bos. Saya enak di sini aja. Soalnya sambil nikmati angin. Loh, masih banyak ya? Masih belum ada yang laku mas? Yang itu udah tinggal separuh bos. Kalau yang ini belum sama sekali. Oh ya udah deh. Sekarang gini deh. Kan dari kemarin-kemarinnya. Sekarang akhir-akhir ini saya jarang beli kayak dulu soalnya saya sibuk mas. Jadi sekarang mumpung saya gak ada kerjaan, ini deh, ini ada uang sekitar 400.000 atau 500 ya, saya gak hitung-hitung. Ini bos, kok banyak bos? Ya udah deh, udah bos. Ini cuma 20.000, yang itu 30 bos. Udahlah, nih kamu masukin sendiri deh uangnya. Ini beneran bos? Ya beneran, nggak apa-apa. Ini tinggal di sini deh. Mau saya sebagian saya ambil, sebagian saya kasihkan ke tetangga ntar lagi. Jadi saya juga jarang main ke rumah tetangga soalnya. Aduh, alhamdulillah.
boleh pinjem topinya nggak? Nanti kan kamu bisa kesini lagi. Besok atau kapan kamu nggak usah jualan tahu lagi. Gak Biar apa-apa. aku kasih kerjaan buat kamu. Kamu bisa nyupir mobil kan? Iya bos, dulu pernah kerja di toko bagian ngirim barang. Cuman karena nggak punya SIM, terus saya nggak ada biaya buat SIM, jadi saya berhenti. Ya udah deh, nanti kalau masalah SIM-nya biar aku yang buatin. Ini beneran bos, Ya. saya bisa kerja sama bos. Nah, bener, jadi mulai besok kamu jadi sopir deh. Kau kan juga sering keluar kota, jadi biar ada yang nyepirin gitu. Yaudah, kalau misalkan kamu sekarang mau istirahat di sini. Gak apa-apa bos, saya pulang aja. Soalnya saya saya mau ngurusin rumah, Oh. mau bayar kontrakan, sudah lama telat. Di sebelah ini kan ada rumahku, gak dipakai juga. Namanya siapa? Mail bos. Oh, Pak Mail. Jadi gini, Mas Mail. Saya ada rumah di sebelah ini gak dipakai. Nanti aku usah ngontrak. Kamu tempatin aja. Jadi tiap bulan kamu tinggal terima gaji, makan di sini juga bebas. Apa yang jadi makanan saya setiap hari kamu juga boleh makan. Jadi tempat tinggal juga layak, di dalam juga ada AC, ada TV juga, ada WiFi juga. Saya harus berterima kasih gimana lagi sama bos. Udahlah, nanti sekarang kamu gak usah terima kasih, terus gak usah ngerasa gak enak. Sekarang kamu pergi kontrakan kamu bilang kalau sekarang udah terakhir kontrak dan kamu bawa baju-bajunya, nanti kamu langsung ke sini aja, oke? Iya bos. Yaudah deh, kamu cepet aja. Soalnya saya juga masih ada acara bentar lagi. Nih mau segera nganterin ini dulu. Jadi ini udah ditinggal di sini aja dah bos. Ya udah. Saya pamit ya bos. Ya, Makasih bos. ya sama-sama. Kasihan banget ya, Mas Mail itu. Dia masih muda, tapi udah banting tulang buat kehidupan sehari-hari. Ya udah deh, mending sambil aku nunggu model itu, dia aku keliling-keliling desa dulu buat bagiin ini. Dan juga aku sisain nanti buat aku bikin makanannya si Isel. Duh, berat juga ya. Duh, berat banget. Aku gak bisa ngebayangin kalau misalkan aku tiap hari jualan beginian. Mending sekarang aku langsung jalan aja deh. Aduh, sekali-kali aku ngerasain jadi tukang jual tahu keliling. Gong, Fit. Kamu mau kemana Gong? Aku mau ke rumah kamu, Fit. Ya, aku juga mau ke rumah kamu sebenarnya. Tadi aku nelfon kamu. Enggak. Sama kamu gak dibales, gak diangkat. Ya, aku tadi ke rumah bos. Oh, seperti itu. Jadi gimana nih? Jadi, soalnya aku udah telepon teman-teman aku yang mau jadi model, ya. Dan mereka udah siap-siap, udah mau jalan katanya. Ya pastinya jadi sih, Fit. Tadi aku kan ke rumah bos buat mastiin jadi atau enggaknya. Ternyata katanya bos jadi. Jadi ini aku mau ke rumah kamu, mau nanyain masalah modelnya itu. Oh, seperti itu. Ya bagus lah. Kalau kayak gitu aku langsung jemput temen aku yang mau jadi model. Habis itu aku langsung ke rumah bos kamu. Tapi aku kan nggak tahu nih. Apa? Bos kamu. Aku Oh, kan bos. cuma dikasih tahu rumahnya sama kamu. Ya kamu masih belum tahu sama bos aku sih. Kamu nanti nyusul kan? Ya aku nyusul, cuman aku mau pulang dulu bentar, mau ambil ini berkas-berkas. Nanti takut dibutuhkan nantinya, Fit. Ya udahlah kalau kayak gitu. Yang terpenting honornya. Ah? Kalau masalah honor, kamu nggak perlu ragu, Fit. Kamu masih belum tahu bos aku. Bos aku royal banget. Bagus lah kalau gitu, Kong. Soalnya aku gak enak sama temen aku kalau honornya kecil. Biasanya dia tuh jadi ya bintang iklan di salah satu produk yang sangat terkenal di kota ini. Jadinya fee-nya ya. Ya, kamu kan nanyain masalah honor. Jadi aku mau nanya juga sama kamu. Modelnya cantik atau enggak? Hah? Kalau Bagus atau masalah itu kamu gak usah meragukan, Kong. Aku gak bakal ngasih model yang jelek. Aku juga malu sama kamu. Enggak? Ya udah.
Nanti semoga aja modelnya cocok sama bos. Tapi aku yakin sih kalau kamu yang nyari pasti cocok. Soalnya kamu kan ya kalau masalah perempuan aku tahu sendiri Fit. Pastinya lah Gong. Udah, yang penting kamu datang ke sana. Soalnya aku gak tahu bos kamu seperti apa. Oke? Nanti aku datang ke rumahnya cuma di depan aja. Ya Kan nggak enak lah. Ya udah bilang aja nanti Fit, temennya aku gitu. Pastinya dia langsung tahu. Ya udah kalau gitu Gong, aku langsung ke rumah teman aku. Ya udah kalau gitu aku langsung pulang dulu biar ya nggak lama-lama Fit. Ya, kamu jangan lama-lama. Kabari kalau udah nyampe sana ya. Oke. Duh, berat banget. Untung sebagian udah aku kasihkan sama orang-orang barusan. Duh, ya kalau begini terus aku bisa sakit nih. Duh. Aduh. Mending aku istirahat dulu deh. Capek banget. Duh, kan aku biasa naik mobil ya. Dan sekarang malah jual tahu keliling. Gak apa-apa deh. Hitung-hitung ini biar jadi pengingat buat aku kalau misalkan gak selamanya orang itu rezekinya lancar. Dan ketika aku jualan tahu keliling ini, jadi aku juga lebih mikir ke orang-orang yang gak punya. Ya udah deh, mending sekarang aku istirahat dulu. Capek banget. Duh, mana aku gak pernah olahraga lagi. Mbak. Berhenti. Aku langsung jalan lagi deh. Kayaknya aku kenal penjual tahu itu deh. Bentar. Itu kan si Bagas, Mbak. Si Bagas Ya, dia itu pernah ngejar-ngejar aku dari dulu. Bentar, dia itu dulunya itu mau yang ngejar-ngejar aku, dan dia bakal ngebuktiin kalau dia tuh bakalan ya sukses dan mau sama aku gitu loh. Kok bisa sih Tan kamu disukai sama laki-laki pedagang tahu keliling kayak gitu? Mana jualannya Pak jalan kaki lagi ya kan? Ya aku nggak tahu kalau nasib dia sekarang ya malah buruk kayak gitu, Mbak. Iya, Ya aduh, ampun, gak habis aku pikir. malu banget deh. Kalau semisal teman-teman aku tahu dulu aku dideketin sama dia, duh, mau ditaruh di mana muka aku? Ya iyalah Tan, malu-maluin banget tau nggak? Ngomong, dia tuh kasihan banget juga ya. Lihat deh, udah jualannya tahu keliling, jalan kaki. Kalau pakai sepeda motor mah masih mendingan. Ini dia jalan kaki, mana ngangkat beban berat kayak gitu lagi, ya kan? Kenapa kalau misalkan kita samperin aja? Kesempatan nih. Kamu bener deh, kita samperin terus kita kerjain dia. Gimana? Boleh juga. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Hiburan nih. Udah belum? Udah. Udah nih. Mau beli tahu, Mbak? Emang kamu nggak kenal ya sama muka-muka kita? Ini Intan ya? Iya. Kenapa? Kamu kaget ya lihat penampilan aku yang sekarang seperti ini? Nggak kayak dulu. Jelas kaget, tapi aku lebih kaget karena nasib kamu sekarang buruk. Miskin banget deh. Aduh Intan, ini laki-laki yang kamu bilang dulu itu ngejar-ngejar kamu ya? Iya. Pedagang keliling kayak gini. Astaga, kamu tuh sadar diri dong jadi laki-laki. Masa iya laki-laki model kayak kamu suka sama perempuan model cantik kayak Intan? Gini ya, Mbak sama Intan, apa yang kamu lihat sekarang itu gak sesuai dengan kenyataan Intan. Sebenarnya ya aku bukan penjual tahu keliling. Ya yang di dalam wadah ini nih tahu Intan. Jadi gini deh, aku jelasin sama kamu. Jadi aku cuma mau bantuin orang yang lagi jualan, soalnya masih muda. Jadi aku mau bantu dia buat ngabisin jualannya. Dan aku juga udah borong kok jualan dia dan mau aku kasihkan ke orang-orang sini.
Aduh, nggak tahu, malu banget deh. Udah jelas-jelas kamu itu yang bawa dagangan ini. Terus tadi kamu bilang apa? Kamu borong jualan orang, gitu maksudnya. Terus kamu mau bagi-bagi ini, soalnya lawan banget sih Intan. Iya, benar banget. Udahlah, kamu itu mengakui aja kalau hidup kamu sekarang malah miskin kayak gini. Kamu kan dulu emang pernah bilang sama aku, kalau kamu sukses, kamu pasti bakalan mau sama, dan aku pasti bakalan mau sama kamu. Tapi kayaknya omongan itu basi deh. Sekarang buktinya kamu malah jual tahu keliling ini. Aduh, aku malu banget deh. Gimana penampilannya gitu lagi? Tapi cocok banget sih. Gini deh, aku gak mau ribut-ribut sama kalian berdua. Mending aku langsung pergi aja deh. Ngeladenin kalian berdua bakalan selesai. Dan aku juga udah tahu sama kamu Intan, kamu kan orangnya emang sombong dari dulu. Aduh, Bagas, kenapa? Kamu malu ngomong sama model cantik kayak kita? Bagas, dia Bagas. itu pasti malu Intan. Soalnya lihat aja tuh penampilannya, pekerjaannya, nggak punya masa depan banget deh. Kalau aku memang gak punya masa depan, terus kalian ngapain masih nyamperin aku ke sini? Ya kita nyamperin kamu ke sini karena kita tuh mau kasih pelajaran sama kamu. Mau kasih biar pelajaran? kamu itu bisa ngaca, tahu nggak? Karena aku juga udah gak gangguin Intan. Dan aku gak maksa-maksa dia. Lagian, apa sih gunanya kalian buat ngehina aku? Emang ada untungnya apa ngasilin duit sama kalian? Yang ada, kalian juga buang-buang waktu bertengkar, gak ada gunanya kita di sini kan? Ya emang buang-buang waktu sih ya kan Intan. Tapi berhubung kita pengen ngerjain kamu, ya buat kesenangan lah nih. Dan juga ya, kita mau ngasih tahu nih ya Bagas sama kamu. Emang banyak sih orang-orang di sini tuh kenal sama kita berdua karena kita itu model cantik dan terkenal. Aku gak peduli pekerjaan kamu Intan. Mau kamu jadi model cantik, mau jadi pengusaha, atau bahkan mau jadi gembel pun, aku gak peduli kok. Gak mungkin itu seorang Intan itu jadi gembel ya. Gak kayak kamu, nasib kamu tuh ya udah emang miskin sejak lahir ya. Nih Intan, kamu nih kurang ajar banget ya. Ya nggak kurang ajar kali, dia kan biar jadi kamu rusak kan tambah lagunya. banyak tuh pekerjaannya, ya kan? Kamu emang gak mikir ya, tahu ini mau aku kasih ke orang-orang yang gak punya. Coba deh kamu lihat, tahunya jadi rusak Intan. ya udah, itu kan urusan kamu. Kamu kan penjual tahu keliling ini kan. Ya udah sih, kamu mending sana Gi, urusin jual tahu. Aduh Intan, nasib kamu tuh tragis banget ya. Kamu itu seorang model cantik tapi malah disukai sama penjual tahu keliling yang ya modelnya kayak begini. Kalau aku jadi kamu ya Intan, aku gak bakal pernah menampakkan diri di depannya orang kucil kayak gini. Dan kalau ketemu udah pasti bakal aku pites tuh. Bener banget Mbak, lagian orang gak berguna kayak dia ngapain sih hidup segala. Mending ya mati aja. Gini ya Intan, untung kalian perempuan. Kalaupun kalian laki-laki, aku gak bakalan diem deh nah begini sama kalian. Aku minta tolong sama kalian berdua. Kalau memang kalian berdua udah ngerasa kalian berdua ini banyak yang suka, terus udah terkenal, harusnya kalian malu ngobrol sama tukang tahu keliling seperti aku. Atau bisa jadi jangan-jangan kamu masih mau mengharapkan aku lagi. Sorry ya, aku tuh nggak berharap ya sama tukang penjual tahu keliling kayak kamu. Ya kalau misalkan nggak berharap, gak usah emosi begitu dong. Terus gak usah nyamperin aku ke sini. Aduh, ini emang tukang penjual tahu keliling nggak tahu diri deh Tan kayaknya. Udah sok percaya diri banget ya kan, sok kegantengan, terus sok dermawan. Aduh, kamu tuh udah bener banget tau nggak Tan, tidak merespon dia sama sekali dari dulu. Kamu pikir aku pengen direspon sama dia sekarang? Enggak, tahu nggak? Mungkin level aku dulu dia, tapi sekarang walaupun aku dikira tukang tahu keliling, tapi maaf, level aku udah lebih tinggi dari dia, tahu nggak? Belagu banget sih jadi orang ya kan, cuma Emang penjual ya? tahu keliling aja. Oh iya, dia tuh emang sombong dah, dari dulu emang sombong. Udah dah, mending kamu urusin nih. Kamu sana. Udah bawa pergi aja. Ya udah, aku bakalan pergi kok. Ngurusin kalian di sini juga gak ada gunanya, mending aku di rumah. Oh ya, aku juga mau bilang sama kalian, kalau model seperti kalian, aku juga udah sering make buat kerjaan aku, kebutuhan kerjaan aku, tahu nggak? Model apaan? Model penjual tahu. Lucu banget jadi orang. Udah, sana. Dasar penjual tahu keliling.
Wah, kurang ajar banget sih. Najis banget deh. Aduh, ini bekas air tahu itu kan. Ya lain kan aku tuh jengkel banget tau nggak sama penjual tahu keliling itu. Udah dia cuma jadi penjual tahu keliling jalan kaki. Udah gitu songong lagi sok dermawan. Dia sombong banget, malah ngina kita lagi. Bilang kalau udah sering pakai modal kayak kita. Emang dia siapa sih, sok-sok banget. Ya biasalah, orang kayak dia itu emang nggak ada gunanya sama sekali. Ya cuman dia bisa jadi beban aja. Aduh heran deh ya, sama orang modelan kayak dia, bisa-bisanya deh dia hidup. Ya itulah namanya juga parasit. Ya udah deh, kita tuh buang-buang tenaga kita cuma demi penjual tahu keliling orang yang pernah suka sama kamu. Ya tapi nggak jadi apa-apa keluar sih. banyak energi, tau nggak? Ya tapi nggak apa-apa, aku jadi puas ngina dia. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Ampun, buang-buang waktu kita deh. Kita lagi nih. Udah belum? Udah. Kak. Ji, Aduh, Mas David. aku nih sama Mbak Zizi mau ke sana loh, Mas. Kok malah kamu di sini? ya soalnya kalian kelamaan tahu nggak? Aku tadi udah ketemu sama temen aku, ya. Ya aku harus nyamperin kamu lah, supaya cepet gitu loh. Kan nggak enak kalau yang mau pakai kalian itu yang nungguin. Hah? Ya ini tadi aku habis jemputin Intan langsung ke sini. Ya aku juga nungguin Mbak Zizi dari tadi. Udah. Kalau masalah itu gak usah dipikirin. Yang terpenting kalian harus memberikan yang terbaik. Soalnya ini baru pertama kali, ya enggak? Kalau semuanya kalian itu baik dan menarik, nanti pasti kalian berdua bakal dipakai lagi. Atau mungkin bos nanti bakal ngontrak kalian untuk selalu mengisi, ya, barang-barang yang bakal dipromosikan. Oh enggak? Ya bagus dong kalau kayak gitu kan. Bagus sih bagus, tapi kalian harus memberikan hasil yang baik, tau nggak? Iya, tenang aja. Pasti kita berdua pasti bakalan ya nunjukin kalau kita emang bener-bener jadi model yang terbaik. Dan juga ya jangan lupa dong, Apalagi pasti duitnya lebih banyak kan. kalau masalah itu aku udah ngomong sama temen aku, ya. Kalau masalah honor gak usah khawatir, ya. Bosnya itu royal banget. Nah, yang penting sekarang gimana kalian berdua? Hah? Pinter merayu bosnya apa enggak? Wah kalau soal rayu-merayu nih serahin aja nih sama si Intan, si paling jago tau nggak. Tapi kalau soal performa kita kamu tuh tenang aja Mas. Masa iya sih kamu nggak tahu sama kualitas kita ya kan? Iya, aku tahu. Benar. Ya, aku takut kalian berdua itu memberikan kesan yang Gak buruk enak gitu. loh. Benar banget. Ya enggak dong, apalagi kita udah tahu tuh rumahnya sang pemilik butik itu benar-benar besar dan yang jelas orang kaya banget. Ya nggak mungkin dong kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini ya kan Intan? Ya, Mas, Iya. ya. Dan juga butik itu kan ya selain banyak peminatnya, butik itu kan juga ya terkenal. Makanya kita mau jadi model butik itu. Ya udah. Kita kan bisa lebih terkenal lagi. Jangan terlalu banyak ngomong di sini, ya. Kita langsung berangkat aja ke rumah bos, ya. Tapi jangan lupa kalian, kalau semuanya udah sukses, tapi jangan lupa nih yang bawa kalian, hah? Ya pasti Iya. kalian tahu lah. Ya Enggak. udah aku udah ngerti maksudnya Mas David. Ya. Udah. Ini ngomong-ngomong kita naik motor semua. Iya, masa naik pesawat? Nih rumahnya deket. Ya udah ayo. Balik Udah ya. kita belok di sana ya. Ya. Ini bener rumahnya Mas David. Ya. Hah? Gimana? Pasti orangnya super duper tajir. Ya pastinya lah, makanya ya kalian berdua jangan sia-siain kesempatan ini, ya. Kita cuma tinggal nunggu teman aku aja. Habis ini kita langsung masuk ke dalam. Kalau seumpamanya kita langsung masuk kan gak enak, ya. Kita gak sopan. Jadi kita tunggu sebentar. Habis ini teman aku udah datang. Udah Oh iya. janjian kok. Yang punya rumah mewah ini
itu udah beristri atau udah Kenapa? punya pacar? Kalau masalah itu aku belum tahu ya. Kalau masalah itu nanti kamu tanya aja. Yang terpenting sekarang pekerjaan kalian berdua itu selesaikan dulu ya, berikan performa yang baik. Nanti kalau kamu udah tahu sama orangnya ya, itu terserah kamu. Kamu pacarin kek, mau apa kek ya. Ya udah sih, nanti aku bakal mendukung kamu Intan. Karena kan kalau misalnya si Intan yang dapat nih Mas, udah pasti kita bakal kecipratan, tau nggak? Ya iyalah. Itu yang aku harapin. Masa gue yang bawa kalian aku gak dapat? Hah? Ya udahlah, tenang aja Mas David. Kita nggak akan pernah mengecewakan Mas David. Apalagi kita udah tahu kan, ya ampun. Rumahnya megah banget ya kan Intan? Kapan lagi aku punya rumah yang benar-benar mewah dan besar kayak gini, Mas? Makanya aku itu sebisa mungkin harus banget ya deketin pemilik rumah ini biar aku tuh juga kecipratan gitu ya kan? Oh ya pasti dong Intan. Gimana sih kamu kalau misalnya kamu udah benar-benar jadi sama bos pemilik butik ini, udah kamu minta apa aja pasti bakal diturutin, mau nggak? Ya jelas lah. Udah pikirannya jangan kemana-mana. Kamu harus fokus sama pekerjaan dulu. Hah? Belum Iya. kerja aja kamu pikirannya udah yang enggak. Ya tapi kan pekerjaan kita itu kan jadi model, Mas. Itu ya menurut aku sih pekerjaan yang gampang banget. Emang gampang kalau diucapin. Nanti kalau penampilan kalian pada waktu di foto nggak sesuai dengan bos, bos gak mau pakai jasa kalian lagi, Ya gimana? tinggal nyuruh Intan ngerayu si bosnya aja ya kan? Mas David, kalau Apa? semisal nih ya aku itu udah digaji nih, otomatis kan Mas David juga udah dapat dari si bos ini. Ya kalau misalkan udah dapat, ya ngapain Mas David minta ke kita? Mas David tahu sendiri kan, kehidupan kita itu ya pas-pasan. Apalagi aku masih belum servis mobil, motorku, masih banyak Mas keperluanku. Ya udah, gini aja. Kalau semuanya kamu gak mau ngasih, ya kalian berdua gak mau ngasih sama aku. Kalau nanti ada job, aku kasih orang lain aja. Iya, enggak. Udah Intan, gini aja, kita cari aman aja. Ya mau nggak mau kita ya ngasih itu sebagai ucapan terima kasih bos Mas David. Itu dia. Kamu jangan pelit sama aku. Nanti kalau aku ada job, kalau kalian itu bisa memberikan memberikan aku uang, ya aku pasti nggak bakal lupain kalian berdua. Hah? Ya, Pelit oke, banget sih kamu Intan. Enggak, Intan cuma bercanda. Udah, jangan dianggap serius itu, ya kan? Wah, ini teman aku udah datang. Ini. Ya itu teman aku yang nelpon aku, bukan bosnya. Oh, Loh, ini orang jualan kenapa masuk ke dalam ya? ngapain sih dia ngikutin? Iya itu, ngapain juga dia masuk ke rumah ini? Iya, kalian udah kenal. Iya, jadi Sembarangan aja. Masuk-masuk ke rumah orang sembarangan banget. Kamu ngapain sih di sini? yang harus tanya itu kita. Ngapain kamu juga masuk ke rumah mewah kayak gini? Iya, Bagas, yang jelas yang pemilik rumah ini ya nggak bakalan mau tuh beli tahu. Iya, kayak gini. Kalian udah pernah kenal sama orang ini? Iya, jadi laki-laki ini, penjual tahu keliling ini tuh dulu pernah suka sama si Intan, Mas. Iya, Suka sama kamu? suka sama aku, Mas. Ngapain? Bayangin, Mas. Ngapain kamu ketawa gitu, Mas? Seharusnya kamu sadar dong. Ya pantas lah Intan nolak kamu ya. Seharusnya kamu tuh sadar diri. Kamu siapa? Cuma penjual tahu tau nggak? Sedangkan Intan sekarang itu model terkenal. Kasih tahu sama kamu gak usah ikut campur masalah urusannya aku. Itu udah masa lalu. Sekarang aku udah gak ada hubungan apa-apa sama dia. Yang ada dia gangguin aku barusan. Jadi aku minta tolong sama kamu gak usah ikut campur. Kamu ini kan laki-laki. Harusnya bijaksana dong. Kamu gak tahu ceritanya dan gak tahu masalahnya. Tiba-tiba kamu mau menghina aku juga. Mau menghina masalah profesi aku yang jadi tukang jual tahu keliling. Bentar, Bagas. Tadi kamu bilang apa? Gak mau ganggu aku. Tapi kamu ngikutin aku sampai sekarang. Kamu itu ya mending ngurusin nih tahu yang benar-benar gak berguna ini. Kamu gak usah bahas-bahas masalah profesi aku deh. Yang ngikutin kamu siapa? Hah? Kamu Ya gak usah kepedean deh. terus, kalau kamu nggak ngikutin kita ke sini, kamu ngapain masuk ke rumah ini? Gini aja deh ya. Aku mewakili orang yang punya rumah ini ya. Mas, aku gak mau beli tahu kamu karena aku gak doyan makan tahu. Mendingan kamu pergi deh. Aku tahu nih. Tahu jangan-jangan mereka berdua
Disuruh Agung lagi ke sini buat jadi model. Hah? Agung? Agung siapa, Mas? Kok dia tahu sih? Kamu kenal sama Agung? Hah? Oh, mungkin dia pesuruh di sini. Oh, iya, ya ampun. Bisa jadi, bisa jadi. Ya udah. Dan gini loh, Agung itu temen aku. Oh, berarti Agung itu langganan kamu, gitu? Hah? Biasa beli tahu sama kamu. Repot ya ngomong sama orang seperti kalian berdua. Soalnya nggak ada habisnya. Ternyata kalian bertiga sama aja. Dan kalian bertiga juga gak pantas buat ada di rumah ini. Kalian juga belum tahu siapa aku. Dan aku juga mau minta tolong sama kalian berdua. Bertiga. Kalau datang ke rumah orang, tahu sopan santun. Dan kalian jangan seenaknya sendiri. Ini bukan rumah kalian. Kalian cuma tamu ke sini. Dan jangan ngata-ngatain tuan rumahnya sebagai tukang tahu keliling. Kamu gak tahu ceritanya. Kamu diem. Apa? Tadi dibilang apa, Mas? Tuan rumah. Gini ya. Mungkin sekarang kalian bakalan tertawa. Karena yang kalian ngelihat sekarang aku bawa tahu ini. Tapi kan tadi aku udah jelasin sama kalian berdua kan. Kalau misalkan aku ngeborong tahu ini dari penjual tahu yang biasa jual tahu ke sini. Dan aku bagikan tahu ini ke orang-orang yang nggak punya di sini. Kamu ini masih maksa aja ya? Aku bukan maksa, Intan. Aku cuma berusaha menjelaskan biar kita gak ada konflik dan kamu juga gak salah paham tentang keadaanku sekarang. Udah deh Bagas, kamu tuh syukurin aja kehidupan kamu yang sekarang. Aku kasih tahu ya sama kamu, kalian berdua bakalan aku buat menyesal dan bakalan aku buat kalian selalu mikir seumur hidup kalian. Karena kalian tahu kan, pekerjaan ini bakalan dapat honor yang besar, bahkan bisa ratusan juta. Dan kalian dalam jangka cuman 1 minggu dapetin uang 100 juta, kalian gak bakalan mungkin bisa selain dari aku. Dari kamu? Ya kan kamu juga mau buat promosi butik aku terus semua usaha aku dan ini honornya juga ratusan juta. Dan Bagas. aku bisa batalin itu semua. Oh gitu ya Bagas. Kayaknya kamu lebih pantas di rumah sakit jiwa aja deh. Duh, kayaknya kamu ini benar-benar berharap jadi orang kaya, padahal kamu tuh miskin banget Bagas. Ya, udah deh, mending kamu tuh pergi dari sini deh. Gini ya, kamu mau ngapain? Hah? Kamu ini cuma menjual tahu, tahu nggak? Gak usah soan, ya. Apa karena kamu malu? Hah? Ada orang yang kamu cintai dulu, kamu tolak cintanya, kemudian kamu ngaku-ngaku orang kaya? Hah? Aku nggak menjual tahu aja. Aku nggak ngaku-ngaku orang kaya. Aku cuma ngasih tahu sama kalian bertiga, biar kalian bertiga nggak menyesal. Dan kamu juga disuruh Agung buat cari model. Kenapa aku bisa tahu semua kan? Kalau kamu suruh Agung, ya karena aku yang nyuruh semua. Dan honornya kamu juga ratusan juta. Laki-laki cerewet banget deh. Udah nggak usah main inian. Kurang ajar banget sih. Iya. Udah tahu cuma tukang tahu, sekarang sosokan ngaku jadi pemilik rumah ini lagi. Terus sekarang kurang ajar sama kita. Mending kamu pergi deh dari sini sebelum orangnya nanti. Dari Bagas, kamu pergi aja dari sini. Pergi. Kalian bertiga gak ada hak buat ngusir aku ya. Harusnya yang ada hak buat ngusir kalian bertiga ini aku. Ini aku udah datang. Biar dia yang ngejelasin ntar lagi. Ya udah. Ntar yang malu tuh pasti bakalan kamu pergi dari sini. Kamu udah datang, Fit? Aku dari tadi, Gung. Ini orang. Aku di luar, Fit. Ini orang dari tadi gak mau kita usir, Gung. Katanya dia tuh pemilik rumah ini. Hah? Kita mana percaya sama penjual tahu seperti dia? Hah? Kalau ngomong hati-hati. Apa? Kamu bilang kamu ngusir bos aku? Hah? Apa? Bos? Maksudnya bos? Jadi gini aku kasih tahu sebenarnya, Fit. Yang nyuruh aku buat jadi model, buat usaha butik bos Bagas. Ya ini bos aku, Fit. Jadi aku kan nyuruh kamu. Iya. Jadi yang nyuruh aku buat nyari model di bos aku, Fit. Aku kenalin. Kamu kan masih belum tahu. Jadi aku kenalin sekarang. Dan aku juga udah bilang kan Gung sama kamu masalah honor. Pasti banyak. Bahkan ratusan juta Gung. Cuman karena dari tadi aku dikira tukang tahu keliling dan aku dikata-katain sama mereka bertiga. Apalagi sama Itan. Ini dulu aku pernah suka Gung sama dia. Dan sekarang dia ngata-ngatain aku karena aku cuma jadi tukang tahu keliling. Aku gak pantas suka sama dia. Dan karena aku malu-maluin, dia disukai sama penjual tahu keliling kayak aku. Dan mulai sekarang Gung, aku gak jadi buat makai mereka Gung. Bagas, aku minta maaf Bagas sama kamu. Tolongin aku banyak tanggungan Bagas. Aku minta tolong sama kamu Bagas. Kalau misalkan aku nggak ada
gak ada gaji, ya gimana Bagas? Aku minta tolong sama kamu Bagas. Ngapain? Iya mas, kita lagi butuh-butuhnya pekerjaan dan kita benar-benar pengeluaran lagi banyak dong, nggak mungkin ya kan Intan? Udahlah, gak usah sok nangis di depan aku, udah gak mempan, tahu nggak? Giliran kalian tahu sekarang, kalian malah mau nangis, minta maaf. Dari tadi kalian malah kurang ajar sama aku. Kalian mau minta tolong sama kalian bertiga. Mulai sekarang, kalian gak usah minta maaf lagi sama aku. Dan aku kasih tahu sama kalian bertiga. Udah tahu kan kerjaan sekarang sulit? Kenapa kalian bertiga masih begitu sikapnya sama orang lain? Ingat ya, mungkin sekarang kalian nih bakalan dapatkan rezeki yang banyak. Dan hidup kalian ke depan juga bakalan enak. Karena gajinya ini besar. Tapi apa? Kalian merusak rezeki kalian sendiri karena sikap kalian. Dan aku rasa ketika kalian berbuat baik sama orang lain, atau bahkan ketika aku jadi tukang tahu beneran tadi, itu gak ada ruginya sama kalian. Dan kalau begini, siapa yang rugi? Kalian bertiga. Aku cuma mau ngasih tahu sama kalian. Mungkin dulu aku ditolak sama kamu Intan, karena aku gak punya apa-apa. Dan aku berasal dari keluarga yang miskin. Tapi sekarang gak bisa kamu samakan aku yang dulu sama aku yang sekarang Intan. Aku sekarang udah punya segalanya kok. Maaf, aku bukan sombong berbicara seperti ini sama kamu. Tapi aku terpaksa ngomong seperti ini sama kamu biar kamu sadar Intan. Biar kamu gak suka ngerendahkan orang lain. Dan juga kamu. Bos. Kalian berdua gak kenal sama aku. Tapi kenapa kalian berdua selalu ngerendahkan aku? Hah? Ya kita minta maaf. Udahlah, sekarang gak usah sok-sok nangis deh di depan aku. Udah gak mempan, tau gak? Memang penyesalan gak pernah ada di depan. Penyesalan pasti ada di belakang. Kalau penyesalan ada di depan, mungkin semua orang gak bakalan berbuat kesalahan, tahu nggak? Jadi makanya sekarang kalian harus berhati-hati. Siapa tahu mungkin gak hari ini kalian gak dapat rezeki, mungkin besok kalian bisa dapat rezeki, asalkan kalian mau berubah. Cuma tergantung kalian sih, karena sekarang juga bukan urusanku lagi. Aku nyuruh Agung buat cari model seperti kalian. Aku cuma pengen bantu Agung, karena kamu juga butuh kerjaan katanya. Iya bos. Tapi kenapa setelah aku ngasih kerjaan kamu begini sikapnya? Saya minta maaf bos. Udahlah, aku minta tolong. Sekarang kalian pergi dari rumahku dan jangan pernah kalian injakkan kaki ke sini lagi. Tapi soal udah gak ada kerja lagi. Kalian pergi, aku bisa kok cari yang lebih cantik dari kalian. Bos, tapi bos, saya kan cuma ikut-ikut doang bos. Udahlah, justru karena kamu ikut-ikut yang salah. Kalau misalkan kamu gak ikut-ikut, mungkin kamu bisa aku kasih kerjaan lain. Bos, aku gak mau tahu. Sekarang kalian pergi dari sini. kasih kita kesempatan bos. Bagas, aku minta maaf. Daripada sandal ini melayang kepala kalian. Bos ini kenapa? Karena aku udah bilang sama kamu tadi Gung. Jadi aku bantuin Mas itu, Mas Mail namanya tadi Gung, buat borong tahu ini. Dan rencana tahu ini mau sebagian aku kasih sama Isel, anak aku, kan dia ibunya juga udah gak ada Gung. Dan sebagian lagi aku mau kasih ke tetangga-tetangga. Malah kepergok sama dia di jalan tadi, aku dikata-katain Gung. Jadi gimana aku gak sakit hati coba, sedangkan aku gak mau cari masalah sama dia. Dan dia juga butuh sama aku Gung. Tapi kenyataannya apa? Ketika dia gak tahu siapa aku, dia malah seenaknya sama aku. Artinya Gung, orang itu memang gak siap untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Ya udah bos, saya minta maaf banget bos. Ya karena saya keadaan jadi seperti kayak gini bos. Saya udah salah pilih orang bos buat dikenalin sama bos. Jadi saya minta maaf bos. Ini ya Gung, sekarang udah gak ada waktu buat saling menyalahkan. Artinya ini juga jadi pembelajaran buat kita berdua Gung. Kita gak boleh sombong sama orang lain Gung. Apapun profesi orang lain, apapun pekerjaan orang lain, kita harus hargai. Kalaupun kita gak bisa nolong, paling tidak ya kita tidak menghina profesi seseorang Gung. Karena kita gak tahu susahnya mereka cari uang gimana Gung. Dan mereka juga punya tanggung jawab, dan mereka juga banyak tanggungan. Mungkin seperti Mas Mail tadi, dia udah gak punya rumah cuma ngontrak, dia cuma jualan tahu. Seandainya dia tambah dihina, mungkin dia gak bakalan bisa berkembang Gung. Dan coba kita pikir, seandainya kita di posisi dia, kalau kita dihina, kita gak punya apa-apa dan gak ada yang bela, gimana perasaan kita? Jadi berpikir dulu sebelum bertindak Gung. Resiko yang bakalan diterima kita itu gimana Gung. Dan kita juga harus mikir ketika kita sudah bangkrut ataupun kita gak punya apa-apa, seandainya kita diperlakukan seperti itu, gimana perasaan kita. Jadi kalau kita masih berpikir seperti itu, mungkin kita gak bakalan sampai berbuat seperti yang dilakukan 3 orang tadi Gung. Ya udah deh, harapanku ini bisa menjadi pembelajaran buat aku sama kamu Gung.
Ya udah deh, kalau begitu aku langsung masuk aja. Biar nanti masalah model, aku pakai model aku yang kemarin-kemarinnya aja, Gung. Jadi dia kan juga sekarang lagi speed job, jadi aku pakai mereka aja. Oke. Itu saya pulang dulu ya, Bos. Ya udah deh, kalau begitu aku masuk dulu, mau istirahat, Gung.